Selamat sore Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa. Kita bawakan doa ini untuk membantu perjalanan arwah almarhumah Ibu Sulis Indawati. Semoga segera menikmati alam surgawi, menikmati ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Untuk mengawali pembawaan doa ini, marilah kita berdiri. Kita menghormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhumah dibuka halaman 2. Silakan duduk, dibuka halaman 4 mantra welas asing. Namo Si Bông Chế In Tao Sơ A Mi Tho Bồ. Namo Si Bông Chế In Tao Sơ A Mi Tho Bồ. Namo Si Bông Chế In Tao Sơ A Mi Tho Namo Ta Bê Quan Sơ Yến Phú Sơi. Namo Ta Bê Quan Sơ Yến Phú Sơi. Namo Ta Bê Quan Sơ Yến Phú Sơi. Sa
ye Mahajaruni Jaya Om Sapala Vai Sutana Tasye Namo Sicilito Imong Aliye Polu Jeti Sepola Ling Topo Namo Nala Cinca Sili Moho Buddha Sami Sapo Adato Subeng Asein Sapo Sato Namo Po Sato Namo Po Cemo Pada Tota Ceta Om Apolu Silu Jati Jaloti Isili Moha Putih Sato Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Litoyin Cilu Cilu Cemang Tulu Tulu Pasayeti Moha Pasayeti Tola Tola Tilini Sapola Ye Cala Cala Mama Pamola Mutili Isi Isi Sena Sena Alasan Pola Seli Pasa Pasan Pola Seye Ulu Ulu Mola Ulu Ulu Sili Swala Swala Sili Sili Sulu Sulu Putiye Putiye Putoye Putoye Mitiliye Nala Cinca Tili Seni Napoye Mona Sapoha Sitoye Sapoha Moho Sitoye Sapoha Sitoyo Isapola Ye Sapoha Nala Cinca Sapoha Mola Nala Sapoha Sila Sen Amuco Ye Sapoha Sapo Moha Asito Ye Sapoha Cecila Asito Ye Sapoha Poto Moje Sito Ye Sapoha Nala Cinca Pocala Ye Sapoha Mopolisan Cela Ye Sapoha Namo Halatana Tola Ye Namo Aliye Polu Jeti Sapola Ye Sapoha Om Sitientu Mantola Poto Ye Sapo halaman 56, 57, 58, 59.
58 bagian bawah dan 59 masing-masing dibaca 3 kali setiap baiknya mantra persembahan makanan dan embun surgawi. 56 dahulu sincing atau sutra hati atau kekosongan. Namo Bharawe Sangpo Pusai Namo Bharawe Sangpo Pusai Namo Bharawe Sangpo Pusai Xin chinh quan chơ trai phù sa xin sơn bồ rơ bồ lô mi tô sơ cháu chen u yin chê cung tu y chê cu ơ sơ li chơ sơ pu y cung cung pu y sơ chi sơ cung chi sơ sáu xiang xin sơ y vô ru sơ sơ li chơ sơ chu bồ cung xiang pu xiên pu nghi pu câu pu chin pu chân pu chiên sơ pu cung chung u sơ giang sinh sơ u yên ơ pi sơ sơn y u sơ sơn xiang wei chu quang u yên trên ai chơ u y sơ chê u minh y u minh chê nai chơ u lao sơ y u lao sơ chê u cô chê mê tô u chơ y u tơ y u su tơ pu ti sa tô y po rơ po lo mi tô cu xin u qua ai cu u yu cung pu yên li tiên tô mong xiang chú chính này con sơn sơ chủ bộ y po rơ po lo mi tô cu tơ a nô tô lô san miao san pu ti cu chơ po rơ po lo mi tô sơ ta sơn cho sơ ta minh cho sơ u sang cho sơ u thân thân cho nên chú y chê cu chân sơ pu si cu so po rơ po lo mi tô cho chơ so cho ye chê ti po lo sơn chê ti pu ti sa po nam mô a mi tô po ye tô ta chê tô ye tô ti ye ta a mi li tô po pi a mi li tô si tan po pi a mi li tô pi cha lam ti a mi li tô pi cha lam tô cha mi ni che na che tô cha li sa po nam mô a mi tô po ye tô ta che tô ye tô ti ye ta a mi li tô po pi a mi li tô si tan po pi a mi li tô pi cha lam ti a mi li tô pi cha lam tô cha mi ni che na che tô cha li sa po nam mô a mi tô po ye tô ta che tô ye tô ti ye ta a mi li tô po pi a mi li tô si tan po pi a mi li tô pi cha lam ti a mi li tô pi cha lam tô cha mi ni che na che tô cha li sa po nam mô sa wa tan ta ye tô wa lu che ti
Om San Polai Hum Namo Sawatantaye To Walucheti Om San Polai Hum Namo Sawatantaye To Walucheti Om San Polai Hum Namo Sulu Boye Tataye Toye Tacheta Om Sulu Pola Sulu Swaha Namo Sulu Boye Tataye Toye Tacheta Om Sulu Pola Sulu Swaha Namo Sulu Boye Tataye Toye Tacheta Om Sulu Pola Sulu Swaha Om Ye Nang Sampawa Wajalai Hum Om Ye Nang Sampawa Wajalai Hum Om Ye Nang Sampawa Wajalai Om 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prajna paramita. 65, 66 dan 67 bagian atas mulai berdiri. 65 sampai. Marilah kita akan membimbing arwah dari almarhumah Tulis untuk selalu berjodoh dengan Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapai nirwana dengan sampai. Namo
mengikuti di belakang kami doa untuk memberi penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berbuka, di saat berjalan nanti ibunya ditaruh, tangan beranjali di depan dada membentuk pengantaran saya tutup 55 dan 56. Amin. Namo Amito
Silakan duduk. Ini dipanggil. Yang ditutup masih di bawah. Marilah sejenak kita dalam sikap hening. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Sekalipun orang tua telah tiada saat ini, semoga dalam benak diri masing-masing putra putri beliau akan selalu terpatri pengorbanan dan kasih seorang ibu, sehingga bisa membalas kebaikan seorang ibu itu dengan selalu hidup rukun, harmonis bersama saudara-saudara sekandung maupun saudara yang lain sebagai bentuk penghormatan dan balas budi kebaikan orang tua yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Sampai 16. Kematian dari orang yang dicintai, sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang ibu pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dari gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra-putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut
tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat ataupun jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dari cinta kasih yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabdi Santa Bawantus Kitata, semoga semangatku itu berbahagia dan sejahtera. Sikap Min, sikap Parnom selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sewaktu kita sekolah di SD, kita pernah diajari lagu oleh guru, ya, guru kesenian. Itu judulnya itu Kasih Ibu. Di dalam syair kasih itu bisa kita tarik satu pelajaran begitu besar, kasih dan pengorbanan dari seorang mama, seorang ibu. Lebih lengkapnya syair kasih ibu itu demikian. Kasih ibu kepada kita, kepada saya, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Seorang ibu yang penuh kasih kepada anaknya, bahkan ketika kita dalam kandungan, sifat kehati-hatian dari ibu-ibu yang sedang mengandung ini menunjukkan kasih dan sayang yang begitu mendalam kepada calon bayi, calon anaknya. Bila situ hamil, apa yang dilakukan itu perlu kehati-hatian. Di saat makan, memilih bahan makanan yang akan dikonsumsi pun juga hati-hati. Tidak sembarang makanan yang pedas-pedas sekiranya akan mempengaruhi janin di dalam tubuhnya, itu dihindari. Dan juga jenis-jenis makanan-makanan tertentu. Kemudian juga di saat bergerak, ya, beraktivitas pun juga perlu kehati-hatian, jangan sampai terjatuh, akan menyebabkan gangguan atau cedera bagi yang dikandung itu sebelum lahir. Setelah lahir tak terhitung banyaknya kebaikan-kebaikan dan pengorbanan seorang ibu. Setelah dewasa, kemudian menjadi orang, masing-masing anaknya mempunyai penghasilan sendiri, mempunyai gaji sendiri, ya. Seorang ibu tidak pernah menyodorkan pengeluaran yang pernah dikeluarkan dalam rangka ngasih makan, ngasih susu, ngasih biaya untuk anaknya. Selama anaknya itu bisa hidup mandiri, bisa mempunyai pekerjaan yang memadai, yang cukup, seorang ibu merasa senang dan bahagia. Tidak pernah nunda-nunda, ya, apa yang telah diberikan selama kehidupan anak-anaknya. Itulah pengorbanan dan kasih seorang ibu sepanjang masa, dari saat belum lahir sampai tua pun. Bahkan dikatakan oleh Sang Buddha, kalau anak berumur 80 tahun, ya, sudah jadi nenek atau kakek-kakek, masih ada orang tua kita, kasihnya itu tidak pernah berhenti. Bahkan saya pernah melihat di rumah sakit, ya, ada seorang yang sudah usia 80 tahun menunggui anaknya di rumah sakit umur 70 tahun, ya, sedang sakit, penuh perhatian kepada anaknya yang sekalipun secara ekonomi sudah bisa mandiri, namun tidak bisa melepaskan kasih dan sayangnya kepada anak yang pernah dilahirkannya. Tentang kasih dan pengorbanan kita bisa melihat dan bisa belajar. Ada simbol kasih, simbol pengorbanan yang pernah diberikan seorang ibu kepada anaknya. Di depan meja altar leluhur, di depan peti, kita bisa melihat ada 4 lilin. Lilin itu di samping untuk menyalakan dupa, namun itu juga mengandung filosofi sebuah pelajaran
bagi kita semua. Kalau selama lilin itu tidak mau dibakar, ya, dia tidak memberi manfaat bagi yang lain. Seorang ibu yang ego juga tidak akan membawa manfaat bagi orang lain. Dari pengorbanan itulah kita bisa belajar dari lilin ini. Dia mau berguna bermanfaat bagi yang lain, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Dia harus melelehkan diri. Dia rela menderita untuk anak-anaknya. Itulah pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu yang bisa disimpulkan dalam bentuk lilin ini. Sekalipun juga tahu lilin itu setelah meleleh akan dibuang, seorang ibu tidak pernah khawatir nanti hari tuanya diambilkan oleh anak-anaknya. Selama anaknya itu bahagia dan harmonis, bisa rukun, bisa sejahtera, mereka sangat bahagia sekali. Di samping sebagai simbol pengorbanan dari sebuah lilin, kita juga bisa digunakan lilin itu sebagai simbol damai. Sang Buddha pada suatu kesempatan menjelaskan tentang penyebab matinya api lilin atau pelita. Ya, seseorang yang meninggal kalau secara umum itu dipanggil Tuhan. Namun dalam pengertian Buddhis ada 4 penyebab seseorang itu bisa mengalami meninggal atau mati, disimbolkan dengan matinya atau padamnya lampu lilin itu. Lampu lilin itu bisa mati karena 4 kondisi. Yang pertama itu karena habis minyaknya, apinya padam, ya mati. Habis sumbunya itu juga apinya padam juga. Kemudian bersamaan, ya bersamaan minyak dan sumbu bersamaan habis, itu juga apinya bisa mati. Kemudian yang keempat karena faktor tertiup angin, itu apinya juga bisa mati. Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-sebab yang menyebabkan kematian seseorang. Yang pertama, seseorang mati karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Sekalipun dikasih obat, ya, kalau sudah batas usia rata-rata sudah habis, ya mati juga, meninggal juga. Ya, itu. Ya. Kemudian karena energi kehidupannya sudah habis, itu akan mati juga seseorang itu. Bersamaan, ya, batas usia rata-rata manusia kurang lebih saat ini 70 sampai 75 tahun, bersama energinya juga habis, itu juga akan mengalami kematian. Kemudian yang keempat karena faktor tertiup angin, karena mengalami kecelakaan di luar ya kebiasaan yang kita kenal ini seseorang bisa mengalami kematian. Bagi agama Buddha, penyebab kematian apapun tidak menjadi masalah, itu sudah menjadi hukum alami. Yang terpenting adalah penanganan terhadap arwah yang telah meninggal ini. Sekiranya almarhum belum terlahir di alam bahagia. Alam bahagia itu bisa alam manusia. Apabila nanti almarhum ikatan masih kuat dengan keluarga ini, nanti bisa masuk lagi dalam keluarga ini, terlahir sebagai cucu atau cicit nanti. Namun bisa juga terlahir di alam surga bahagia dan alam-alam yang lain. Kurang lebih ada 31 alam kehidupan yang bisa berpeluang yang menempati alam-alam tersebut. Seseorang menempati alam-alam kehidupan bukan karena belas kasihan dari dewa atau dari siapapun, namun karena timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam semasa kehidupannya, dan juga bantuan dari keluarga yang ditinggalkan itu memberikan pelimpahan-pelimpahan jasa. Pelimpahan-pelimpahan jasa ini ada yang mengkaitkan dengan fase-fase atau jeda atau transisi kehidupan seseorang untuk terlahir kembali. Ada seseorang yang lahir itu langsung bertumimba lahir, terlahir di alam manusia, terlahir di alam surga, ini langsung dikatakan di dalam kitab suci tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Begitu orang meninggal seketika itu diikuti kelahiran di alam berikutnya. Maka di saat detik-detik kritis, ya, seseorang itu biasanya dipanggilkan rohaniwan agar bisa melalui masa-masa kritis ini. Pikiran dan batinnya terkonsentrasi pada hal-hal yang baik. Ya, jangan sampai kacau. Kalau kacau bisa pikirannya terarah pada hal-hal yang negatif.
berpeluang untuk kelahiran di alam benda. Maka doa-doa senantiasa di saat masa-masa kritis itu dipanjatkan terus untuk mendukung, mempengaruhi agar batinnya selalu terkonsentrasi, tidak kacau, memungkinkan untuk lahir di alam-alam yang baik. Kemudian pandangan di kalangan umat Buddha, seseorang begitu meninggal tidak langsung menempati salah satu alam kehidupan. Ada masa transisi, masa peralihan untuk mengambil kelahiran berikutnya, kurang lebih waktunya 49 hari. Maka di kalangan agama Buddha dalam tradisi Mahayana, selama 49 hari itu sebuah kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim doa-doa. Sekiranya bekal kebajikan untuk mendorong di alam bahagia itu kurang memadai, bisa dibantu dengan pelimpahan jasa kurang lebih selama 49 hari. Ada yang memakai hitungan setiap hari melakukan pelimpahan jasa. Ada yang memakai hitungan 7 kali 7, setiap 7 hari sekali selama 7 kali dan diakhiri 49 hari dia akan melakukan pelimpahan jasa. Di saat 49 hari inilah hari yang sangat menentukan untuk kelahiran di alam-alam berikutnya, bisa alam-alam baik maupun alam-alam menderita. Maka untuk mendukung kelahiran seseorang di alam-alam yang baik, tentunya keluarga berkewajiban sebagai bentuk balas budi kepada orang yang telah meninggal, ibarat melakukan satu perjalanan, melakukan doa dan pelimpahan jasa. Itulah Bapak Ibu pengertian dan pemahaman dalam agama Buddha. Semoga menambah pengertian kita dan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma dan Sangha, dan Bapak Ibu mengambil manfaat dari 49 hari ini senantiasa berbuat baik melalui pikiran, ucapan dan tindakan dilimpahkan untuk orang tua yang telah tiada. Semoga segera menikmati alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita mengakhiri doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Seorang ibu tidak pernah khawatir nanti hari tuanya diabaikan oleh anak-anaknya. Selama anaknya itu bahagia dan harmonis, bisa rukun, bisa sejahtera, mereka sangat bahagia sekali. Di samping sebagai simbol pengorbanan dari sebuah lilin, kita juga bisa digunakan lilin itu sebagai simbol dhamma. Sang Buddha pada suatu kesempatan menjelaskan tentang penyebab matinya api lilin atau pelita. Seseorang yang meninggal kalau secara umum itu dipanggil Tuhan. Namun dalam pengertian Buddhis ada 4 penyebab seseorang itu bisa mengalami meninggal atau mati, disimbolkan dengan matinya atau padamnya lampu lilin itu. Lampu lilin itu bisa mati karena 4 kondisi. Yang pertama itu karena habis minyaknya, apinya padam, mati. Habis sumbunya itu juga apinya padam juga. Kemudian bersamaan, minyak dan sumbu bersamaan habis, itu juga apinya bisa mati. Kemudian yang keempat karena faktor tertiup angin, itu apinya juga bisa mati. Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-sebab yang menyebabkan kematian seseorang. Yang pertama, seseorang mati karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Sekalipun dikasih obat, kalau sudah batas usia rata-rata sudah habis, ya mati juga, meninggal juga. Kemudian karena energi kehidupannya sudah habis, itu akan mati juga seseorang itu. Bersamaan, batas usia rata-rata manusia kurang lebih saat ini 70 sampai 75 tahun, bersama energinya juga habis, itu juga akan mengalami kematian. Kemudian yang keempat karena faktor tertiup angin, karena mengalami kecelakaan di luar kebiasaan yang kita kenal ini seseorang bisa mengalami kematian.
Bagi agama Buddha, penyebab kematian apapun tidak menjadi masalah, itu sudah menjadi hukum alami. Yang terpenting adalah penanganan terhadap arwah yang telah meninggal ini. Sekiranya almarhum belum telah di alam bahagia. Alam bahagia itu bisa alam manusia. Apabila nanti almarhum ikatan masih kuat dengan keluarga ini, nanti bisa masuk lagi dalam keluarga ini, terlahir sebagai cucu atau cicit nanti. Namun bisa juga terlahir di alam surga bahagia dan alam-alam yang lain. Kurang lebih ada 31 alam kehidupan yang bisa berpeluang yang menempati alam-alam tersebut. Seseorang menempati alam-alam kehidupan bukan karena belas kasihan dari jiwa atau dari siapapun, namun karena timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam semasa kehidupannya, dan juga bantuan dari keluarga yang ditinggalkan itu memberikan pelimpahan-pelimpahan jasa. Pelimpahan-pelimpahan jasa ini ada yang mengkaitkan dengan fase-fase atau jeda atau transisi kehidupan seseorang untuk terlahir kembali. Ada seseorang yang lahir itu langsung bertumimba lahir, terlahir di alam manusia, terlahir di alam surga, ini langsung. Dikatakan di dalam kitab suci, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Begitu orang meninggal seketika itu diikuti kelahiran di alam berikutnya. Maka di saat detik-detik kritis, ya, seseorang itu biasanya dipanggilkan rohaniwan agar bisa melalui masa-masa kritis ini. Pikiran dan batinnya terkonsentrasi pada hal-hal yang baik. Ya, jangan sampai kacau. Kalau kacau bisa pikirannya terarah kepada hal-hal yang negatif, berpeluang untuk kelahiran di alam-alam rendah. Maka doa-doa senantiasa di saat masa-masa kritis itu dipanjatkan terus untuk mendukung, mempengaruhi agar batinnya selalu terkonsentrasi, tidak kacau, memungkinkan untuk terlahir di alam-alam yang baik. Kemudian pandangan di kalangan umat Buddha, seseorang begitu meninggal tidak langsung menempati salah satu alam kehidupan. Ada masa transisi, masa peralihan untuk mengambil kelahiran berikutnya, kurang lebih waktunya 49 hari. Maka di kalangan agama Buddha dalam tradisi Mahayana, selama 49 hari itu sebuah kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim doa-doa. Sekiranya bekal kebajikan untuk mendorongkan di alam bahagia itu kurang memadai, bisa dibantu dengan pelimpahan jasa kurang lebih selama 49 hari. Ada yang memakai hitungan setiap hari melakukan pelimpahan jasa. Ada yang memakai hitungan 7 kali 7, setiap 7 hari sekali selama 7 kali dan diakhiri 49 hari dia akan melakukan pelimpahan jasa. Di saat 49 hari inilah hari yang sangat menentukan untuk kelahiran di alam-alam berikutnya, bisa alam-alam baik maupun alam-alam menderita. Maka untuk mendukung kelahiran seseorang di alam-alam yang baik, tentunya keluarga berkewajiban sebagai bentuk balas budi kepada orang yang telah meninggal, ibarat melakukan satu perjalanan, melakukan doa dan pelimpahan jasa. Itulah Bapak Ibu pengertian dan pemahaman dalam agama Buddha. Semoga menambah pengertian kita dan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma dan Sangha, dan Bapak Ibu mengambil manfaat dari 49 hari ini senantiasa berbuat baik melalui pikiran, ucapan dan tindakan dilimpahkan untuk orang tua yang telah tiada. Semoga segera menikmati alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu.